Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihra Wardana dengan NIM S1E1 19006 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan menjelaskan source code dari final pemrograman dasar yang telah saya buat. Langsung saja, nomor 1, perintahnya yaitu membuat program penampil nilai akhir mahasiswa. Nilai akhir mahasiswa. Jadi program yang sudah saya buat seperti ini. Kita perbesar sedikit. Jadi programnya seperti ini. Untuk membuatnya, yang pertama kita tuliskan tag HTML. Tag HTML ini termuat dari baris pertama hingga baris ke-34, di mana terdiri dari head dan body. Headnya untuk menampilkan titel atau judul dari program. Di sini saya memberi judul nilai akhir. Titelnya di sini nilai akhir. Selanjutnya untuk bodinya saya memberikan CSS, yaitu background position, center, dan background size cover. Jadi programnya itu berada di tengah dan besarnya mengikuti cover. Kemudian ada form. Kenapa pakai form, tag form? Karena program ini berupa isian, jadi pakai tag form. Tag form ini dimuat di dalamnya CSS, yaitu border solid 1 pixel warna grey, width-nya, padding, margin, box shadow, dan background color. Box shadow-nya abu, background color-nya biru, dark apa tuh? Ini. Jadi ini bordernya. Jadi ini yang warna biru ini form berwarna biru, terus bordernya abu dengan ketebalan 1 pixel, dan bayangannya atau box shadow-nya abu juga ini. Selanjutnya saya memasukkan tag H3 untuk tulisan silahkan masukkan nilai Anda dengan CSS border bottom 2 pixel dan text alignment center. Jadi ini, silahkan masukkan nilai Anda. Ini adalah H3. Border bottomnya itu garis bawah ini dengan ketebalan 2 pixel dan tulisan ini berada di tengah. Selanjutnya untuk nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS serta nilai akhir bottomnya ini saya muat dalam tabel dengan source code ini. Source code-nya yaitu TD pertama dalam semua TR memuat label. Untuk TR pertama itu nilai tugas, TR kedua nilai UTS, dan TR ketiga nilai UAS. Sedangkan untuk inputannya, untuk nilai tugas pakai input, tag input dengan type text, name-nya nilai 1, ID-nya nilai 1. Sedangkan placeholder-nya ini nilai tugas kali 20%, itu keterangan dari inputan. Jadi placeholder-nya yang ini, nilai underscore tugas kali 20%, yang ini ya. Jadi ini bisa diisi, cuman keterangan, jadi ini bisa diisi. Ini keterangannya menyatakan kalau nilai tugas 20% dikali 20%, nilai UTS dikali 30%, sedangkan nilai UAS 50%. Misalnya kita masukkan ya. Terus untuk buttonnya saya gunakan tag input dengan type button, value-nya nilai akhir. Nih, value nilai akhir muncul. Terus on click-nya nilai, maaf. Jadi ini bisa diklik. Karena strukturnya sudah ada, kita lanjut ke script-nya biar programnya jalan. Jadi script-nya itu sederhana. Text script, type text JavaScript, function-nya nilai dari on click nilai tadi.
Pertama-tama kita deskripsikan variabel-variabel yang termuat dalam program, yaitu variabel A, B, C. Dengan A menyatakan ID nilai 1, B menyatakan ID nilai 2, dan C menyatakan ID nilai 3. Source code-nya itu get element by ID. Jangan lupa dokumen. Untuk variabel A, B, C, tipe datanya itu nih, integer. Sedangkan untuk outputnya nanti, variabel outputnya ada angka dan huruf. Karena outputnya menyatakan nilai angka dan nilai huruf, dimana nilai angkanya kita dapatkan dari formula ini, A dikali 0,2 ditambah B dikali 0,3 ditambah C dikali 0,5, seperti keterangan placeholder tadi, placeholder inputan. Kemudian untuk variabel huruf, ini terdapat kondisi di mana jika angka lebih besar dari 80, maka hurufnya A, yang tampil adalah A. Kemudian jika kondisi pertama salah, maka ke kondisi kedua. Angka lebih besar dari 65, hurufnya B. Begitupun kondisi ketiga, jika angka lebih besar dari 50, hurufnya C. Dan kondisi keempat, jika angka lebih besar dari 35, hurufnya D. Kondisi di bawah ini akan berjalan jika kondisi awal atau kondisi di atasnya telah false atau salah. Jika semua kondisinya salah, maka hurufnya yang tampil adalah E. Setelah itu kita panggil variabel output dengan menggunakan tag alert dengan keterangan nilai angka sama dengan dipanggil variabel angka. Selanjutnya, nilai huruf, keterangan nilai huruf sama dengan panggil variabel huruf. Oke, kita lanjut. Kita coba tes programnya. Nih, jika nilai tugas 90, nilai UTS 90, nilai UAS 85, maka nilai angkanya 87,5, sedangkan nilai hurufnya A. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Perintah dari nomor 2 ini membuat program penampil penjualan tiket. Jadi ada dua bagian dalam HTML, ada head dan body. Head ini terdapat title. Di sini saya tuliskan titelnya tiket. Ini tiket. Selanjutnya dalam bodinya saya memuatkan CSS background position center atau posisinya di tengah, dan background size cover atau ukurannya mengikuti cover ini. Jadi dia posisinya di tengah. Nih. Selanjutnya ada form, karena dia berupa isian, jadi ada form dengan CSS yang dimuat border 1 pixel warna grey, width 330 pixel, box shadow grey, box color blue. Ini, jadi formnya ini yang warna biru. Nih, terus bordernya ini yang di pinggir-pinggirnya, tuh ada warna grey, ketebalan 1 pixel. Kemudian box shadownya juga grey, nih box shadownya. Jadi ada bayangan-bayangannya gitu. Selanjutnya ada H3 yang berisi harga tiket per orang. Harga tiket per orang ini, harga tiket per orang. Dia dimuat CSS border bottom 2 pixel dan teksnya berada di tengah. Ini, teksnya berada di tengah dan di garis bawahi terdapat garis bawah dengan ketebalan 2 pixel. Selanjutnya saya menggunakan tag pre. Tag pre ini untuk menampilkan keterangan dari penjualan tiket yang ini. Jadi apapun yang saya tulis di sini akan tampil apa adanya dalam program yang sudah jadi ini. Ekonomi, Bandung 800.000, Yogyakarta 600, Bali 1 juta, dan seterusnya. Kemudian untuk kelas dan tujuan, saya masukkan dia dalam tabel
yang termuat dari baris ke-24 sampai baris ke-51, di mana TD pertama dalam setiap TR adalah label dari tabel yang ini. Ada label kelas, label tujuan, dan label jumlah tiket. Sedangkan untuk inputannya, untuk kelas dan tujuan, dia tuh berisi pilihan, jadi tag yang digunakan itu select dengan name-nya ada, ID-nya ada. Untuk kelas, name kelas, ID kelas. Sedangkan untuk tujuan, name-nya tujuan, ID-nya juga tujuan. Lalu pilihan pertama dari ini select, tag select, yaitu pilih satu, sama dengan kelas, antara kelas dan tujuan sama. Dimana pilih satu ini tidak bisa dipilih karena sudah ada keterangan disabled dan selected. Untuk pilihan kelas yang bisa dipilih adalah ekonomi, karena ada kelas ekonomi dan kelas VIP sesuai keterangan dalam sini ya, ada ekonomi, ada VIP, jadi ini bisa dipilih. Misalnya kita pilih VIP. Kemudian untuk tujuan sama seperti yang tadi, bisa dipilih, kita pilih Jogja. Kemudian yang selanjutnya adalah dari label tiket, inputannya itu tag input dengan type number, ID-nya and ticket, size-nya 19. Size-nya ini berfungsi untuk meratakan panjang dari inputan jumlah tiket dengan inputan pilihan kelas dan tujuan. Selanjutnya ada tag input type button yang value-nya total harga dengan on click harga, jadi dia bisa diklik. Selanjutnya karena strukturnya sudah jadi kita langsung ke script, buat scriptnya biar programnya jalan. Pertama kita tuliskan tag script, kemudian function harga dari on click tadi. Kita daftarkan variabel-variabel yang termuat dalam program ini, yaitu variabel A untuk kelas, ID kelas, B untuk ID tujuan, dan C untuk ID and ticket, di mana variabel A, B, C ini tipe datanya integer. Kemudian variabel harga 1 untuk menampilkan nanti harga sebelum diskon, diskon untuk diskon, harga 2 variabel untuk harga setelah diskon. Karena tadi ada pilihan kelas dan tujuan, maka pasti ada kondisi. Kondisinya yaitu jika B atau tujuan sama dengan 1 dan A sama dengan 1 atau kelas sama dengan 1, maka harga sebelum diskon atau harga 1 sama dengan N tiket atau C dikali 800.000. Untuk ininya untuk formulanya sesuai dengan keterangan yang ditampilkan dalam tag pre. Ini. Begitu juga dengan kondisi kedua, jika B sama dengan 1 dan A sama dengan 2, maka harganya C dikali 1.200.000. Kemudian jika B sama dengan 2, A sama dengan 1, harganya C sama dengan 600.000. Begitu seterusnya. Kemudian karena ada perintah jika tiketnya lebih dari 10 maka mendapat diskon, jadi kita buatkan kondisi baru. Jika C atau jumlah tiket lebih besar dari 10, maka diskonnya adalah harga awal atau harga 1 dikali 0,5. Jika tidak lebih dari 10, maka diskonnya adalah 0. Setelah itu kita buatkan formula harga 2 atau harga setelah diskon, yaitu harga awal dikurang diskon, harga 1 dikurang disk. Setelah kita menyelesaikan kondisi-kondisi dan formulanya, kita panggil kembali variabel-variabel hasil, yaitu harga 1, disk, dan harga 2 dengan menggunakan tag alert dengan keterangan total harga sebelum diskon sama dengan variabel harga 1. Selanjutnya diskon sama dengan variabel disk, dan yang ketiga total harga setelah diskon sama dengan panggil variabel harga 2.
Jadi ini source code-nya, kita coba. Misalnya jumlah tiket yang kita inginkan adalah 10. Total harganya ya ini. Jadi total harga sebelum diskon adalah 10 juta. Sedangkan diskonnya 5 juta. Maka harga setelah diskonnya adalah 5 juta. Kita coba jika tiketnya tidak lebih dari 10. Diskonnya dapat enggak sih? Ya, jadi diskonnya enggak dapat. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini perintahnya adalah membuat program rental mobil. Dimana program yang sudah saya buat tampilannya seperti ini. Sama seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ada head, ada body. Di headnya ada title. Di sini saya menggunakan title, memasukkan titelnya itu rental mobil. Nih, rental mobil. Kemudian bodinya saya kasih CSS background position center, background size cover. Fontnya border 1 pixel gray, terus marginnya auto, terus background colornya biru. Terus ada H3 ini rental mobil nih. Rental mobil CSS saya pakai border bottom 2 pixel, ini 2 pixel dan posisi tengah. Source code-nya itu ini. Border bottom 2 px solid text align center. Kemudian saya pakai tag free lagi, free untuk menampilkan keterangan ini. Sewa per hari Avanza CR-V Ayla. Nih, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk pilihan kendaraan, untuk memilih ini dan lama sewa, yang pilihan kendaraan bisa dipilih. Jadi saya pakai select, sedangkan ini pakai input dengan placeholder sewa per hari. Source code-nya ini. Oh iya, dia itu dalam tabel. Ini pilihan kendaraan, select-nya pilih satunya nggak bisa dipilih. Ya bisa dipilih hanya Avanza CR-V atau Ayla. Kenapa pilih satu nggak bisa dipilih? Karena dia di save dan select. Kemudian di sini juga saya pakai width 150 untuk merapikan, karena itu CSS merapikan ininya. Jadi jarak antara label sama TD ini, TD pilihan, dia 150 widthnya. Terus selanjutnya TD kedua lama sewa. Jadi lama sewanya sama seperti pilihan kendaraan, tapi untuk inputannya dia tag-nya input dengan type number, ID waktu, size 23. Size-nya untuk merapikan, jadi supaya panjang inputan lama sewa dan pilihan kendaraan sama. Kemudian untuk tampilan sewa per hari ini saya pakai placeholder nih, sewa per hari. Dia ada tulisan tetapi dia berupa keterangan, tapi bisa diisi kok. Misalnya kita isi dia 12 hari, 10 hari lah. Terus ini bisa dipilih Avanza. Terus untuk bottomnya saya pakai input, tag input, type button, value-nya total sewa. Ini total sewa. On click-nya sewa. Style-nya right. Kemudian karena strukturnya sudah jadi, struktur ininya sudah jadi, untuk menjalankan program ini saya memasukkan text script dengan type text JavaScript. Actionnya sewa, on click tadi, variabel dari on click tadi sewa. Kemudian mendaftarkan variabel, di mana variabelnya hanya ada 3. Variabel A menyatakan jenis, diambil dari ID jenis. Kemudian variabel B menyatakan waktu, dan variabel sewa.
untuk sewanya nanti. Karena dalam strukturnya tadi ada pilihan dalam jenisnya, itu jenis kendaraannya ada pilihan, jadi kita harus memasukkan kondisi, yaitu kondisinya if, jika jenis yang dipilih sama dengan 1, maka sewanya adalah waktu dikali 300.000. Jika kondisi pertama salah, maka ada kondisi kedua, else if. Jika jenis sama dengan 2, maka sewanya adalah waktu dikali 400.000. Jika kedua kondisi tadi salah juga, maka dapat menggunakan fungsi sewa sama dengan waktu dikali 250.000. Setelah kondisi ini, kita panggil kembali variabel sewa dengan tag alert, terus komentarnya itu total sewa, dan variabel yang dipanggil adalah sewa, seperti ini. Kita coba, kita pilih, misalkan kita pilih CRV, terus lama sewanya 10 hari. Jadi total sewa adalah total sewa adalah 4 juta. 4 juta karena 400.000 dikali 10, jadi 4 juta. Jadi betul ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini perintahnya adalah program penentu maksimum minimum jika memasukkan 3 nilai berbeda. 3 nilai berbeda ataupun sama. Jadi program yang sudah saya buat tampilannya seperti ini. Sama seperti nomor sebelumnya. Ada hit, ada body. Dalam hit ada title, dan title di sini saya masukkan titelnya maksimum minimum. Ini maksimum minimum. Kemudian dalam body-nya ada CSS, posisi tengah dan size-nya cover. Kemudian di form ada style border 1 pixel warna abu, warna grey. Ada box shadow warna grey juga, ada background color warna blue. Ini, jadi ini adalah CSS dalam form. Ini border 1 pixel, ini shadownya. Setelah itu H3, nah isinya itu nilai terbesar dan terkecil. Nilai terbesar dan terkecil, dimana untuk CSS-nya saya masukkan border bottom 2 pixel, untuk garis bawahnya dan teksnya di tengah. Garis bawahi 2 pixel tebalnya, dan ini teksnya berada di tengah. Kita lanjut, saya menuliskan tabel, tag tabel, di mana TD pertama dalam TR yaitu label. Ada label dengan nama nilai 1, width-nya 60 pixel untuk merapikan. Ini nilai 1. Inputannya tipe ID, tipe number, ID-nya nilai 1. Begitu juga untuk nilai 2 dan nilai 3. Selanjutnya saya membuatkan button, input type button dengan value max or min, dengan on click nilai yang ini. Jadi button ini bisa diklik untuk menjalankan programnya nanti. Setelah itu, untuk agar
programnya berjalan, kita masukkan script type-nya teks JavaScript, action nilai tadi dari onClick. Pertama kita daftar dulu variabel-variabel dalam program ini, yaitu ada variabel A untuk nilai 1 dari elemen dari ID nilai 1, B elemen dari ID nilai 2, yang C elemen dari ID nilai 3 dengan ABC tipe datanya integer. Kemudian var max untuk menentukan nanti hasilnya. Oh maaf, kurang. Var max, var min. Oke. Kemudian kita gunakan kondisi untuk mendapatkan hasil maksimal dan minimal. Untuk pertama, untuk hasil maksimal nilai terbesar, kondisinya jika A atau nilai 1 lebih besar atau sama dengan B atau nilai 2, dan A lebih besar dari C, nilai 1 lebih besar dari nilai 3, maka maksnya nilai terbesar adalah A. Yang kedua, jika kondisi pertama salah, maka terdapat kondisi selanjutnya, yaitu jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka nilai terbesarnya adalah B. Kemudian jika kedua kondisi salah, maka maksimalnya atau nilai terbesarnya adalah C. Itu untuk maksimal. Sedangkan untuk kondisi minimalnya, kondisi terkecil, jika A lebih kecil dari B dan A lebih kecil dari C, maka nilai terkecil adalah A. Jika kondisi pertama salah, maka ada kondisi kedua, yaitu jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka nilai terkecilnya adalah B. Jika kedua kondisi salah, maka nilai terkecilnya adalah C. Setelah itu, setelah kondisi kita panggil kembali variabel max dan min, yaitu dengan tag alert dengan komentar nilai tertinggi sama dengan variabel max dan nilai terendah sama dengan variabel min. Kita uji coba. Jika di sini kita masukkan 8, sini nilai kedua adalah 0 dan nilai ketiga adalah 1, maka maksimumnya adalah nilai tertinggi adalah 8 dan nilai terendah adalah 0. Nomor 5 ini perintahnya adalah membuat program penampil sewa parkir. Jadi program yang sudah saya buat tampilannya seperti ini. Langsung saja, ada dalam titelnya, dalam hit, yaitu sewa parkir. Nih, sewa parkir. Jadi di sini sewa parkir juga. Lalu untuk bodinya, CSS-nya sama, background position center dan size cover. Terus formnya border 1 pixel dan gray sama seperti nomor sebelumnya. Lalu H3-nya berisi sewa parkir dengan CSS border bottom 2 pixel dan posisi teksnya di tengah ini, sewa parkir. Sewa parkir ada garis bawahnya dengan ketebalan 2 pixel dan sewa parkir ini di tengah. Kemudian untuk keterangan sewa parkir ini saya gunakan tag pre. Nih, tag pre. Jadi apapun yang ditulis di dalam tag pre ini akan tampil apa adanya. Kemudian setelah itu tabel, saya membuat tabel di mana tabel TD pertama dalam TR, semua TR adalah label. Ini label jenis kendaraan dan label lama parkir. Jenis kendaraan karena hanya ada 2 kendaraan, maka dia tagnya adalah select atau pilihan.
dengan name-nya jenis dan ID jenis. Option pertama, pilih satu, itu tidak bisa dipilih karena dia disabled dan select. Option kedua bisa dipilih dan option ketiga bisa dipilih karena value-nya 1 dan 2, yaitu pilihannya mobil atau motor. Kita lihat di sini. Jadi pilihannya mobil atau motor. Ya, mobil atau motor. Selanjutnya ada di tabel lama parkir. Inputannya itu tag input dengan type number, ID-nya waktu, size-nya 14. Untuk menentukan panjang dari ini agar sama panjang dengan jenis inputan jenis kendaraannya. Kemudian ada strap jam sebagai keterangan bahwa lama parkirnya itu dalam satuan jam. Kemudian setelah itu ada input, tag input dengan type button, value-nya total biaya, on click-nya parkir. Ini ya, jadi bisa diklik karena dia button. Setelah strukturnya sudah jadi, agar programnya bisa dijalankan, kita buatkan script. Hubungkan dengan script, yaitu script type text JavaScript, functionnya parkir. Lalu kita deskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam program ini. Ada variabel A, B, parkir. A merupakan variabel dari ID jenis dengan tipe data integer, dan sedangkan B adalah ID waktu, variabel dari ID waktu dengan tipe data sama integer. Karena ada pilihan tadi, yaitu dalam jenis kendaraan, jadi kita buatkan kondisi. Dimana kondisinya? Jika A sama dengan 1, dalam kondisi ini terdapat kondisi lain, yaitu dalam keterangan ini, jika lama parkir 1 jam 3.000, untuk mobil 2-4 jam 5.000, sedangkan lebih dari 5 jam adalah 7.000 untuk mobil. Begitu pula untuk motor dengan harga yang berbeda. Maka kita buatkan kondisi untuk waktunya. Jika waktu atau B lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 2, maka parkirnya adalah 3.000. Jika kondisi pertama salah, kita ke kondisi kedua, yaitu jika B lebih besar dari 2 dan B lebih kecil dari 5, maka parkirnya adalah 5.000. Jika kedua kondisi salah, maka parkir adalah 7.000. Kemudian, sedangkan jika pilihan jenis tadi bukan sama dengan 1, atau kondisi pertama untuk jenis salah, maka terdapat kondisi di dalamnya, yaitu jika B lebih besar dari 0 atau waktu lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 2, maka parkirnya 1.000. Ini untuk motor. Untuk kondisi motor, jika kondisi pertama salah, maka ke kondisi kedua. Jika B lebih besar dari 2 dan B lebih kecil dari 5, maka parkirnya 2.000. Jika kedua kondisi untuk waktu salah, maka parkir pasti 4.000. Lalu setelah kita buatkan kondisi, kita panggil kembali variabel parkir dengan tag alert dengan keterangan total bayar parkir. Di sampingnya variabel parkir. Kita coba. Misalnya kita pilih motor, terus lama parkirnya misalnya 4 jam. Total biayanya pasti 2.000 kan ya. Oke, kita lihat menurut keterangannya ya 2.000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai final ini. Terima kasih.